Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang model-model pembelajaran. Baiklah, anggota kelompok 6 terdiri dari Saudari Chalsa Fira Artika, Saudari Cindy Ayu Kinanti, Saudari Puji Lestari, dan saya sendiri Rizky Mei Pratama. Baiklah, pengertian model pembelajaran akan dibacakan oleh saya sendiri. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematik untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian materi jenis-jenis model pembelajaran akan dibacakan oleh Saudari Puji Lestari. Silakan untuk Saudari Lestari. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan jenis yang pertama, itu ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ini merupakan sebuah metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitannya dengan materi yang dibahas. Dan kemudian siswa itu akan diminta untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Baik, dari teman-teman jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Silakan. Saya izin menambahkan. Baiklah, Saya izin Saudari. menambahkan bagian karakteristik. Ya, karakteristik untuk problem based learning. Yang pertama, bersifat student centered atau berpusat pada siswa. Yang kedua, dapat diselesaikan dalam waktu yang pendek atau singkat dan atau tidak terlalu lama. Yang ketiga, kegiatan dimulai dengan sajian masalah yang harus dipecahkan atau dipelajari lebih lanjut oleh siswa. Yang keempat, hasil akhirnya adalah solusi dari masalah yang diberikan dan tidak harus dalam bentuk produk khusus. Bisa aja hasil akhirnya berupa tulisan atau presentasi. Baik, terima kasih Saudari Cindy. Izin bertanya, moderator. Silakan untuk bertanya Saudari Chalsa Fira. Untuk kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran PBL ini sendiri apa ya? Izin menjawab, moderator. Silakan Saudara Puji untuk menjawab. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari problem based learning ini sendiri, untuk kelebihannya itu, yang pertama, ini melatih siswa agar memiliki kemampuan yang berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian yang kedua, itu terjadinya peningkatan dalam aktivitas ilmiah siswa. Dan ketiga, itu mendorong siswa melakukan evaluasi atau menilai kemajuan belajarnya sendiri. Setelah itu untuk kekurangannya sendiri, itu memerlukan waktu yang tidak sedikit.
Kemudian pembelajaran dengan model ini itu membutuhkan minat dari siswa untuk memecahkan masalah. Jika siswa tidak memiliki minat tersebut, maka siswa itu cenderung bersikap enggan untuk mencoba. Dan yang terakhir itu model pembelajaran ini cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan pemecahan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk saya jawab, Saudara Kalsa. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudari Puji. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Saudari Puji. Oke, ini yang kedua dari jenis-jenis model pembelajaran itu ada problem solving. Model pembelajaran ini itu merupakan model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau menambahkan? Tidak, Puji. Bagaimana, Cindy? Tidak ada. Tidak bertanya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan untuk materi yang sekarang ini, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Salsafira. Disilakan, Saudari. Baik, yang selanjutnya yaitu model pembelajaran problem posing, yaitu pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih simpel sehingga mudah untuk dipahami. Bagaimana dari teman-teman, atau apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Saya izin menambahkan. Baik, kedengaran nggak suara saya? Bisa Bagaimana, diulang? Saudari? Oke, saya izin menambahkan untuk model pembelajaran ini mempunyai beberapa arti. Arti yang pertama yaitu perumusan soal dengan bahasa yang baku atau standar, atau perumusan kembali soal yang ada dengan beberapa perubahan agar sederhana dan dapat dikuasai. Yang kedua, perumusan soal yang berkaitan dengan syarat-syarat pada soal yang dipecahkan dalam rangka mencari alternatif pemecahan atau alternatif soal yang masih relevan. Dan yang ketiga, perumusan soal dari suatu situasi yang tersedia baik yang dilakukan sebelum, ketika, atau setelah mengerjakan soal. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Calsa. Baik, terima kasih Cindy untuk tambahannya. Selanjutnya. Izin menambahkan, moderator. Baiklah, silakan Saudari Puji. Baik, saya ingin menambahkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran problem posing ini. Yang pertama kelebihannya, ini yang pertama mendidik murid berpikir kritis. Setelah itu siswa aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga belajar menganalisis suatu masalah. Dan yang terakhir mendidik anak percaya pada dirinya sendiri. Setelah itu kekurangannya sendiri, yang pertama ada memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, tidak bisa digunakan di kelas rendah. Dan yang terakhir, itu tidak semua murid terampil bertanya. Seperti itu. Ini itu saja. Baiklah, terima kasih Saudari Puji. Baik,
Apakah masih ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup. Lalu yang berikutnya yaitu model pembelajaran Jigsaw. Metode Jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa bukan guru yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari Jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Moderator, saya kembalikan ke moderator. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan untuk materi yang dibacakan oleh Saudari Salsa? Saya Cindy Aikinanti, izin bertanya. Disilakan Saudari Cindy. Oke, bagaimana penerapan model pembelajaran Jigsaw? Baik, izin menjawab moderator. Disilakan. Jadi setiap siswa yang ada di kelompok awal mengkhususkan diri pada satu bagian dari sebuah unit pembelajaran. Para siswa kemudian bertemu dengan anggota kelompok lain yang ditugaskan untuk mengerjakan bagian yang lain, dan setelah menguasai materi lainnya ini, mereka akan pulang ke kelompok awal mereka dan menginformasikan materi tersebut ke anggota lainnya. Semua siswa dalam kelompok awal telah membaca materi yang sama dan mereka bertemu serta mendiskusikan untuk memastikan pemahaman. Mereka kemudian berpindah ke kelompok Jigsaw, di mana anggotanya berasal dari kelompok lain yang telah membaca bagian tugas yang berbeda. Dalam kelompok-kelompok ini, mereka berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok lain dan mempelajari materi-materi yang baru. Setelah menguasai materi baru ini, semua siswa pulang ke kelompok awal dan setiap anggota kelompok berbagi pengetahuan yang baru mereka pelajari dalam kelompok Jigsaw. Seperti dalam jigsaw puzzle atau teka-teki potongan gambar, setiap potongan gambar analogi dari setiap bagian pengetahuan adalah penting untuk penyelesaian dan pemahaman utuh dari hasil akhir. Jadi itu tadi jawaban dari pertanyaan Cindy. Bagaimana? Oke, terima kasih Charles jawabannya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan atau tambahan lagi di materi ini, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Cindy Ayukinanti. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang debat. Jadi model pembelajaran debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah. Selain itu, debat juga sering disebut sebagai suatu pertukaran pikiran yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pandangan yang berlawanan. Oke, untuk selanjutnya langkah-langkah strategi pembelajaran debat. Yang pertama, pilihlah satu isu-isu atau suatu permasalahan yang mempunyai banyak perspektif. Yang kedua, bagi siswa atau mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang ketiga, minta masing-masing kelompok untuk menyiapkan argumen-argumen sesuai dengan pandangan kelompok yang diwakili. Dalam aktivitas ini, pisahlah tempat duduk masing-masing kelompok. Yang keempat, kumpulkan kembali semua siswa atau mahasiswa dengan catatan. Yang kelima, mulai debat dengan mempersilakan kelompok mana saja yang akan memulai. Yang keenam, setelah salah seorang menyampaikan pendapat, mintalah tanggapan, bantahan, atau koreksi dari kelompok lain perihal isu yang sama. Selanjutnya,
merangkum debat yang baru saja dilakukan dengan menggarisbawahi atau mungkin mencari titik temu dari argumen-argumen yang muncul. Baik itu materi tentang model pembelajaran debat. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Cindy. Ya, silakan. Saya izin bertanya mengenai kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran debat ini. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab. Untuk kelebihan dari debat ini, yang pertama mempertajam hasil pembicaraan. Yang kedua, siswa dapat menganalisa masalah di dalam kelompok. Yang ketiga, membangkitkan daya tarik untuk turut berbicara. Yang keempat, teknik ini dapat digunakan dalam kelompok besar. Yang kelima, siswa dapat menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah, kemudian diteliti fakta mana yang benar atau valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk kekurangannya, yang pertama, keinginan untuk menang terlalu besar, sehingga tidak memperhatikan pendapat orang lain. Yang kedua, kemungkinan lain di antara anggota mendapat kesan yang salah tentang orang yang berdebat. Yang ketiga, bisa terjadi terlalu banyak emosi yang terlibat karena sengitnya perdebatan, sehingga debat itu semakin gencar dan ramai. Yang keempat, membatasi partisipasi kelompok, kecuali jika diikuti dengan diskusi. Yang kelima, agar bisa melaksanakan dengan baik, maka perlu persiapan yang teliti sebelumnya. Itu kelebihan dan kekurangan dari debat. Apakah sudah puas, Puji, dengan jawabannya? Sudah, terima kasih, Cindy. Oke. Ada lagi Izin menambahin? moderator. Ya, silakan Chelsea. Jadi model pembelajaran debat ini memiliki beberapa macam, yaitu ada debat silang, debat parlementer, lalu yang ketiga ada debat langsung, dan yang keempat ada debat memecahkan masalah, dan yang terakhir ada debat ala Michigan. Jadi itu tadi ada beberapa macam model debat yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Mungkin itu saja tambahan Oke. dari saya. Terima kasih kepada Chelsea atas tambahannya. Ada lagi yang mau nambahin atau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Oke, jika tidak ada, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan. Izin Apakah ada bertanya, baiklah. Ya, silakan. untuk model pembelajaran demonstrasi ini sendiri, apa saja kekurangan dan kelebihan dari model demonstrasi ini? Oke, izin menjawab ya. Untuk kelebihannya yang pertama, demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih meyakini kebenaran materi pelajaran. Untuk kekurangannya, yang pertama, peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Itu kelebihan dan kekurangan dari demonstrasi. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi?
Kalau tidak ada, saya ingin menambahkan sedikit dari materi demonstrasi ini. Ya, silakan Rizky ditambahkan. Menurut saya ada beberapa kelebihan sih yang dari materi ini, yaitu demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat terlihat hasilnya. Kemudian demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku pegangan atau penjelasan pendidik. Kemudian melalui demonstrasi peserta didik terhindar dari verbalisme karena langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Itu saja. Oke. Oke, terima kasih Rizky atas tambahannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Silakan Puji. Baik, saya ingin menambahkan mengenai langkah-langkah dari model pembelajaran demonstrasi ini. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama itu informasi kompetensi. Yang kedua, sajian gambaran umum materi bahan ajar. Yang ketiga, membagi tugas pembahasan materi untuk setiap kelompok. Yang keempat, menunjuk siswa atau kelompok untuk mendemonstrasikan bagiannya. Yang kelima, diskusi kelas. Dan yang keenam, penyimpulan dan evaluasi. Dan yang terakhir itu refleksi. Nah, apabila demonstrasi ini selesai dilakukan, proses pembelajaran ini perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Puji. Terima kasih. Apakah ada Ya, yang ada ingin yang menanyakan atau bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup, moderator. Baiklah, presentasi ini kami tutup. Bila ada salah kata, saya sebagai moderator minta maaf untuk mewakili teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.